khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa ini berdasarkan hadis ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfari ayyakula al-abdu. Tadi yang dibaca. Terus man qalaha bin naharin muqinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Bahwa barang siapa yang melafazkan sayyidul istighfar pada siang hari, kemudian dia itu meninggal pada saat itu sebelum sore, maka dia itu dikategorikan sebagai ahli jannah. Wa man qalaha minal laili wa huwa muhinun biha famata qabla ayyusbaha fa huwa min ahlil jannah. Barang siapa yang melafazkan sayyidul istighfar pada malam hari dan dia ditakdirkan meninggal sebelum subuh, maka dia juga termasuk ahli jannah. Nah, ini rawahu Bukhari. Ini sayyidul istighfar ini kalau bisa kita hafal. Udah hafal semua Bu ya? Iya, dibaca Bapak ini. Jadi kalau istighfar ini kalau kita pelajari ya, ternyata kita itu minta ampun kepada Allah itu bukan hanya bahwa kita itu salah aja, tapi ternyata bahwa Allah itu juga maha mengampuni. Jadi imbang. Ini kenapa dibilang sayyidul istighfar itu? Kita itu kan ya sudah diciptakan sebagai makhluk yang salah. Kodrat kita manusia itu tempatnya salah dan dosa. Nah, kalau kita istighfarnya itu hanya ya Allah sih dosa aja, itu seolah-olah itu Allah tidak punya rasa mengampuni. Kenapa sayyidul istighfar ini sangat dianjurkan? Karena di situ imbang antara kita minta ampunan dan ternyata kita juga harus mengingat bahwa Allah itu memberikan kenikmatan kepada kita. Jadi kalau bisa dihafal Bu ya, kalau bisa dihafal. Terus berikutnya amalan yang lain ya, yaitu saumu Rajab, puasa pada hari Rajab. Yustahabu ayyasuma salasa ayyamin mutatabi'atin al-khamisu wal jum'atu was sabtu fi syahri Rajabin liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma salasata ayyamin mutatabi'atan al-khamisa wal jum'ata was sabta min syahril harami ba'ahullahu minan nar. Wa fi riwayatin wa kutiba lahu bi kulli yaumin ibadatun bi tis'i mi'ati amin. Bahwa ketika kita memasuki bulan Rajab, maka disunahkan untuk puasa 3 hari secara berturut-turut. 3 hari, tanggal 1, 2, dan 3, atau di tengah-tengah, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Itu ketika dilakukan secara berturut-turut, maka dia diharamkan jasadnya masuk neraka. Dalam riwayat yang lain bahwa dia itu ditulis setiap harinya sebagai orang yang ibadah dengan pahala tis'i mi'ati amin,
pahalanya berapa? Tis'imi'ati berapa Bu? Tis'atun 900 tahun. Ini ya, jadi puasa bulan Rajab itu sangat luar biasa. Kalau yang kemarin sudah bisa puasa, diucapkan selamat ya yang sudah puasa gitu ya minimal itu seperti itu ya. Kalau yang sekarang sedang puasa berturut-turut 3 hari Bu Ima mungkin ya. Kalau yang belum bisa masih ada kesempatan nanti di pertengahan itu seperti itu. Terus yang berikutnya amalan Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu beliau itu membaca Al-Latif sejumlah 141.000 ya, atau ya Latif. Ini jumlahnya sampai 5.000 ya, 5.000. Kalau ini kita tidak bisa melakukan, minimal ketika di bulan Rajab itu ada beberapa hal yang bismillah kita lakukan. Tadi diulangin, yang pertama apa Bu? Banyak istighfar, terus banyak sholawat juga. Sholawat mungkin yang sudah bergabung dengan Ibu Haji itu ya, kadang udah sholawat tapi nggak sempat upload ya, maaf itu. Terus puasa 3 hari berturut-turut dan membaca Sayyidul Istighfar itu. Ini aja ya untuk penguatan saja. Kita masih punya kesempatan untuk bisa melakukan hal-hal yang sangat mulia di bulan ini, terutama hal-hal yang keseharian itu yang biasanya mungkin kita itu terlena ya. Maka untuk bulan Rajab ini bismillah, mudah-mudahan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk bulan Rajab. Selanjutnya saya mau melanjutkan yang kemarin, mungkin 10 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajtanibu wujuban qadil hajati fi 11 mawdi'an. Wa yajtanibu la qadoi wujuban kelawan wajib al hajati qadil hajati sapa wong fi 11 mawdi'an, ing dalam 11 tempat. Artinya ada 11 tempat yang dilarang ketika kita melakukan hajat, yaitu istinja dan kencing. Ketika istinja dan kencing maka kita dilarang dalam 11 tempat. Al-awalu istiqbalul kiblati. Yang pertama adalah kita dilarang untuk menghadap kiblat. Yang kedua, wasti bedaru kiblati, dan dilarang untuk membelakangi kiblat. Larangan ini tentunya ketika rumah kita itu saat itu ketika kita tidak posisi dalam kamar mandi. Maksudnya di tempat yang terbuka itu. Tempat yang terbuka itu dilarang untuk menghadap kiblat ataupun membelakangi. Asalis wal balu wal itu fil ma'i ar-raqidi. Istinja dan kencing di tempat yang atau di air yang tenang. Ketika air tenang itu kita tidak boleh di situ. Dapat dibayangkan Bu RT kami. Iya. Air yang tenang itu kita tidak boleh. Kalau ada air tenang itu kita tidak boleh kencing dan BAB di situ. Ya. Ini mungkin asbabulnya itu ya, kita ini kan dikarang dulu sebelum jadi modern. Tapi ini aplikasinya, iya seperti itu. Intinya, iya di tempat yang air yang dingin kita tidak boleh. Iya. Ar-rabi wa tahta syajarati al-musmirati. Yang berikutnya tidak boleh istinja dan kencing
di bawah pohon yang sedang berbuah. Ya. Ini etika sebenarnya, etika ya. Kalau ada buah mangga sedang berbuah, di bawahnya dikencingin, nanti rasanya jadi beda kali ya. Etika ya. Wa fi tariqil masluki, dan tidak boleh istinja kencing di jalan yang biasa untuk jalan. Terus yang keenam, wa fi modi'idili soifan, yaitu kita dilarang istinja dan kencing ya di bawah pohon yang biasa untuk berteduh ketika masa ketiga. Masa ketiga apa? Masa panas ya, masa panas. Ya kemarau ada pohon itu ya untuk berteduh, malah dikencingin. Itu nggak boleh. Berikutnya wafi mau diisyamsi sitaan lan ing panggonane pepe ing waktu rendem. Nah, ini juga tidak boleh di tempat yang biasa untuk berjemur ketika musim hujan. Ya. Jadi tempat yang biasa berjemur di musim hujan berarti kan tempat yang terbuka ya, itu tidak boleh buat kencing atau BAB. Berikutnya wafis sakbi, dan tidak boleh kencing atau istinja di lubang tanah itu ya, di lubang leng gitu ya, di leng. Iya, banyak kan nggak boleh. Iya. Ini cerita zaman dulu ya. Wala yatakallamu hina khurujil bauli wal iti. Dan tidak boleh bercakap-cakap ketika sedang istinja dan kencing. Nah, ini mungkin yang kadang update sekarang ya. Update sekarang itu. Coba HP ke kamar mandi. Kata buat ya. Ya mungkin anak-anak kita itu. Anak-anak kita yang masih belum tahu gitu ya. Jadi tidak boleh berbincang-bincang ketika sedang kencing maupun istinja. Kalau minta tolong boleh enggak? Tolong ambilin handuk gitu ya. Mungkin posisinya udah bukan ini lagi ya. Ada yang yang berikutnya wala yastaqbilu syamsa wal qamar. Ini juga tidak boleh ketika kita istinja atau kencing dengan menghadap matahari maupun bulan. Jadi matahari itu lagi di sana, kita ya ke sana gitu ya. Atau menghadap bulan berarti posisinya di atas itu ya. Itu semacam ya, semacam ya itu kayak orang menantang itu ya. Jadi etikanya tunduk gitu. Ini zaman dulu benar-benar. Terus yang terakhir wala yastadbiruha, lan ora kena ngukur kronone bulan lan samsi atau srengenge. Begitu juga kita tidak boleh membelakangin matahari dan bulan. Istilahnya misalnya posisi matahari sebelah sana, berarti sebelah timur, berarti akhirnya ke selatan atau ke utara itu. Ya. Begitu misalnya ada bulan sebelah sana, berarti kita nggak boleh ke sini, tapi sampingnya seperti itu. Ini etika ya, etika saja, etika ketika kita BAB dan kencing, maka itu ada 11 hal yang sangat dianjurkan untuk kita tidak melakukannya. Yang berikutnya wal istigsalatu al masnunatu sam'ata asyara ghuslan. Wal ihtisalatu utawi adus al masnunatu kang den sunahaken sab'ata
asyara guslan. Iku sam'ata pitulas guslan adus. Ya, ada 17 mandi yang disunahkan. Yang pertama, ghuslun li huduril jum'ati. Mandi karena akan melaksanakan sholat Jumat di tangga ya. Oh. Yang kedua, wa ghuslu lil aidaini. Mandi ketika akan melakukan sholat Idul Adha dan Idul Fitri, itu sunnah. Yang berikutnya, wa ghuslul istisqai. Ketika mau melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan, maka disunahkan bermandi terlebih dahulu. Wa ghuslu li kusufil qamari. Ketika akan melaksanakan sholat gerhana qamar, gerhana bulan, maka disunahkan mandi. Wa ghuslun li kusufi syamsi. Ketika akan melaksanakan sholat gerhana matahari. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti. Dan mandi min ghuslil mayyiti karena telah memandikan mayit, maka disunahkan untuk mandi. Wa ghuslul kafiri idza aslama. Dan disunahkan mandi bagi orang kafir yang masuk Islam. Wa ghuslul majnuni idza afaqa. Dan mandinya dan disunahkan mandi bagi orang yang gila ketika sembuh. Itu. Wa ghuslul muhma alaihi idza afaqa. Dan disunahkan mandi bagi orang yang ayan ya, ketika sembuh maka disunahkan mandi. Wa ghuslu indal ihrami. Dan mandi ketika akan ihram. Ibu-ibu yang haji tentunya tahu ya. Wa ghuslu lidukhuli Makkah. Dan disunahkan mandi ketika akan masuk Mekah. Wa ghuslu liwuqufi bi Arafah. Dan mandi ketika akan wukuf di Arafah. Wa ghuslu lil mabiti bi Musdalifah. Dan mandi ketika akan mabit di Musdalifah. Wa ghuslu li ramil jamrati. Dan mandi ketika akan balang jumroh. Wa ghuslu li tawafi. Dan mandi ketika akan melaksanakan tawaf. Wa ghuslu likulli lailatin min Ramadan. Ini yang mungkin bisa kita lakukan tapi dingin kali ya Bu ya. Ya. Likulli lailatin. Setiap malam bulan Ramadan maka disunahkan. Ya. Namanya sunnah itu kan ketika kita melakukan maka kita dapat pahala. Kalau tidak ya tidak. Yang terakhir, wal ghuslu li bulughi bisinni. Dan mandi ketika seseorang atau anak memasuki umur baligh. Ya, ini ibu yang jadi ini sudah selesai. Materinya sudah selesai. Jadi ini ada beberapa yang kabel kan malah mati ya. Ada beberapa hal yang mungkin dapat pengetahuan kita. Ini ilmu lama ya, tapi kita ingatkan saja. Tentunya apa yang tertulis ini adalah sebuah kajian ilmu pengetahuan fikih yang kita belajar sedikit demi sedikit. Tujuannya adalah mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi tambah pahalanya buat kita. Amin. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba yang berjuang untuk tetap apa ya istilahnya lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.